Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa nusallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para penikmat kurma kuliah Ramadan tahun 1446 Hijriah dimanapun berada, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, pada rubrik Sirah Nabawiyah ini izinkan saya berbagi tentang sirah Nabi dari sisi politis perjuangan Nabi SAW. Dan saya ingin mengawali dari ungkapan yang bagus yang disampaikan oleh Imamul Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yakni keterkaitan antara agama dengan kekuasaan. Kata beliau adalah dalam satu ungkapan, ad-dinu was-sultanu taw'amani, ad-dinu usun was-sultanu harisun. Kata beliau, agama dan kekuasaan itu laksana saudara kembar. Jadi agama itu sebagai asas atau pondasi, dan kekuasaan itu adalah sebagai himayah, pelindung. Sehingga kata beliau, apabila apa saja yang tidak ada pondasinya itu akan hancur, akan roboh, dan apa saja yang tidak ada pelindungnya itu akan hilang atau akan sirna. Dan saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya ketika kita berbicara tentang kekuasaan, tentu diperlukan satu sosok pemimpin. Nah, pada titik inilah Rasulullah SAW itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin manusia dalam nanti menyampaikan risalah Islam. Dan sebelum Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, perlu juga kita ketahui bagaimana sebenarnya kondisi realitas dunia pada saat itu. Dan siapapun yang mengkaji sirah nabawiyah, sesungguhnya kalau dia mencermati dan mengamati keadaan dunia sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi, maka dia akan pasti menemukan bahwa dunia pada saat itu diwarnai dengan berbagai kerusakan, dominasi kezaliman, dan mereka tenggelam dalam kesesatan-kesesatan. Dan pada saat itu pun Jazirah Arab penuh dengan kezaliman, kesewenang-wenangan, kecurangan, dan kehancuran moral terjadi di mana-mana. Itu realitas di zaman jahiliyah. Pada saat itu perzinahan, pembunuhan atas bayi perempuan dianggap hal yang biasa. Bahkan kecurangan, pengurangan timbangan itu membudaya. Bahkan penyembahan berhala itu semakin merebak di mana-mana. Ringkasnya, saudaraku rahimakumullah, kezaliman-kezaliman tirani pada saat itu mengakibatkan dunia terasa gelap. Tak terkecuali di Jazirah Arab pada saat itu. Persis barangkali sebagaimana gelapnya Indonesia, negeri kita saat ini. Membuat hati dan perasaan manusia itu berteriak untuk memohon pertolongan. Pertolongan yang bisa membebaskan mereka dari tirani kezaliman. Dan tentu harapannya adalah ketika sang penolong nanti itu akan mampu memberikan cahaya, maka kegelapan pun itu akan sirna, berubah menjadi negeri yang kemudian dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Dalam kondisi seperti inilah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menyiapkan sang pelita itu. Tiada lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan opini yang positif secara tepat dan akurat. Itu kalau bahasa sekarang barangkali beliau ini adalah telah viral sebelum menjadi nabi, sehingga viralnya ini mampu menyingkap pribadi Muhammad bin Abdullah yang kelak akan kemudian dipersiapkan menjadi pemimpin perubahan. Dan sehingga para analisis atau para ahli sirah nabawiyah, mereka dapat membayangkan bahwa tidak ada satupun orang penting di Arab pada saat itu kecuali telah menerima berita tentang Muhammad. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad itu adalah laki-laki yang mungkin akan dibebankan kepadanya misi kepemimpinan umat ini. Begitulah kemudian realitas pada saat itu. Para tokoh, para petinggi, orang-orang di Jazirah Arab, tidak satupun yang kemudian tidak mengenal Muhammad yang nanti akan diangkat menjadi Nabi SAW. Saudaraku rahimakumullah, memang di samping nasabnya yang terhormat,
sejak awal Muhammad itu sudah dikenal memiliki pribadi yang baik dan amanah. Hingga beliau di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, Arab Makkah pada saat itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Sikap jujur dan amanah sejak awal itu menjadi karakter unik dan kuat terhadap Muhammad SAW. Dan pada saat itu memang seringkali kemudian orang-orang Arab itu pergi melancong untuk berdagang ke Syam dan dalam waktu yang lama, dan mereka kadang-kadang mencari seseorang yang bisa dijadikan tempat untuk menitip barang, menitip uang. Dan pada saat itulah Muhammad SAW dijadikan tempat untuk menitip barang. Dan karena dia terpercaya dan kemudian digelar dengan Al-Amin. Nah, hal ini, karakter beliau ini yang dikenal masyarakat pada saat itu terbukti ketika renovasi Ka'bah sampai pada tahap ingin pembaruan Ka'bah, sampai pada tahap letakkan Hajar Aswad. Jadi mereka itu berselisih, para petinggi pada saat itu berselisih. Masing-masing suku merasa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya gitu. Dan perselisihan ini semakin memanas sehingga kemudian mereka siap untuk berperang. Namun tidak lama kemudian mereka kemudian berdamai dan mencari solusi atas masalah mereka itu. Dan akan menyerahkan keputusannya kepada orang yang pertama masuk dari pintu masjid. Itulah keputusan mereka. Dan ternyata orang yang pertama kali masuk masjid itu adalah masuk pintu Ka'bah itu adalah Muhammad SAW. Dan ketika mereka melihatnya, mereka berkata itu adalah Al-Amin. Dan kemudian pada akhirnya mereka semua senang dengannya. Dan setelah itu mereka selesai menceritakan apa yang diinginkan di antara mereka, maka Muhammad SAW berkata, beri aku sorban. Maka kemudian mereka pun memberikan Muhammad SAW sorban. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad dengan tangannya sendiri dan menaruh Hajar Aswad itu di tengah-tengah sorban. Lalu dia berkata, sekarang mari masing-masing suku memegang ujung sorban. Selanjutnya kita angkat bersama-sama. Mereka melakukannya itu hingga Hajar Aswad tadi sampai di tempatnya. Seterusnya kemudian Nabi Muhammad SAW yang menaruhnya dan kemudian meletakkannya di tengah-tengah yang tempat sekarang itu. Dengan demikian, saudaraku rahimakumullah, Muhammad SAW itu telah menjadi perhatian, telah viral di kalangan mereka. Bahkan mereka tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Mereka menganggap semua itu adalah bukti kecerdasan dan kehebatannya, kecerdasannya, kepiawannya untuk menyelesaikan berbagai krisis. Sehingga kejadian itu menjadi bekal yang akan membantu nanti Nabi Muhammad SAW di masa yang akan datang, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat Muhammad SAW menerima tongkat kepemimpinan negara Islam. Saudaraku rahimakumullah, dengan demikian tinjauan politis bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat viral Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, itu adalah segala sesuatu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting bagi kita pelajaran secara politik, jika ingin meraih kekuasaan yang hakiki, mesti mempersiapkan sejak awal kepribadian yang baik, amanah, kecerdasan, dan tanggung jawab. Sehingga kemudian ketika menjadi pemimpin, maka kemudian menjadi pemimpin yang dicintai, yang dirindui, yang memang bisa menyelesaikan masalah mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mudah-mudahan kita bisa meneguhkan perjuangan untuk menegakkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, menegakkan izul Islam wal Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.